Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dinta Runi. Nah, di video kali ini saya akan membuat suatu sistem pendukung keputusan. Jadi SPK-nya tuh tentang SMK. Jadi di sini si pengguna dari sistem itu kira-kira cocok nggak ya masuk ke SMK? Nah, di sini saya pakai dua sprite. Sprite yang pertama itu si Abi, terus ini button yang udah saya custom, saya kasih teruskan teks. Nah, di sini saya pakai dua stage, bisa kita lihat di sini. Backdrop yang pertama itu kastil 2 dan backdrop yang kedua adalah kastil 1. Baik, mungkin langsung aja kita mulai pemrogramannya. Di sini saya bakalan mulai dari yang paling simple dulu, yaitu coding untuk tombol ini ya. Jangan lupa diklik dulu tombolnya. Habis itu kita coding. Saya tuh pengennya ketika nanti kita klik teruskan tes ini, tesnya tuh akan berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi tahap pertamanya itu cuman sekedar pertanyaan, apakah kamu tertarik pada SMK dan sebagainya. Lalu tes yang kedua adalah nilai sekolah. Jadi ada nilai matematika, IPA, bahasa Indonesia yang bakalan dimasukin buat menentukan apakah si anak ini cocok masuk SMK atau enggak gitu. Di sini kita mulai dengan event. When this sprite click, seperti biasa. Nah, terus saya ingin ketika diklik dia membroadcastkan pesan. Nanti gunanya teman-teman bisa pahamin sendiri ya. Di sini saya kasih nama pesan lanjut. Oke. Setelah itu di looks, saya pengen ketika di tesnya diteruskan nanti si backdropnya itu ganti. Jadi di sini saya kasih next backdrop, terus kita kasih wait until. Kenapa dikasih wait until ya? Supaya si backdropnya itu nggak pindah-pindah sendiri gitu. Terus kita kasih sensing. Di sini saya pakai keypress aja. Keypressnya saya ganti dengan right row. Nah, sudah ya. Terus kita bakalan masuk ke si sprite Abi ini. Sekarang kita mulai pemrograman yang pertama. Seperti biasa dimulai dengan event when flag klik. Ketika benderanya diklik, saya tuh pengennya si backdrop itu ada di backdrop yang pertama. Jadi kita bakalan kasih look switch backdrop tuh tadi namanya itu yang backdrop yang pertama itu yang kastil 2 tadi. Terus di sini saya akan ngasih petunjuk gimana caranya ngisi sistem pendukung keputusan ini. Di sini akan saya tuliskan silakan jawab pertanyaan dengan ya atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan pertanyaan pakai sensing. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah kamu tertarik masuk SMK?
Lalu di bawahnya saya akan menambahkan percabangan if dan else. Kita isi dulu keadaannya pakai operator. Kita ambil yang sama dengan. Terus kita balik lagi ke sensing. Ketika si answer dijawab dengan ya, maka kita akan mengajukan pertanyaan kedua. Tapi ketika si answer dijawab dengan tidak, maka kita akan memberikan looks. Gini aja. Saya tulis di sini sebaiknya kamu masuk SMA. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu saya beri di sini, apakah kamu lebih tertarik dengan praktik daripada teori? Nah, setelah itu kita akan menaruh percabangan di dalam percabangan. Jadi saya akan kasih if dan else di dalam if dan else. Terus kita isi lagi operatornya. Ketika si answer sama dengan ya, maka akan berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tapi ketika dia menjawab tidak, maka di sini saya akan menampilkan sebuah pesan. Sepertinya kamu belum cocok menjadi siswa SMK. Nah, pertanyaan yang ketiga itu kita akan tulis dengan apakah kamu tertarik dengan teknologi? Sama kayak tadi, kita bakalan naruh percabangan lagi di dalam percabangan. Kita ambil yang if, else, kemudian isi operatornya. Ketika answernya sama dengan ya, maka dia akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau jawabannya tidak, saya akan mengajukan pertanyaan lagi satu. Nah, di sini kita selesaiin dulu yang bagian bawah. Kalau dia nggak tertarik sama teknologi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamu tertarik dengan mesin? Terus kita tambahin lagi di sini kontrolnya di dalam else kali ini. Terus kita isi operatornya. Ketika answernya sama dengan ya, maka looks-nya di sini akan berkata, mungkin kamu akan cocok dengan jurusan mesin. Tapi kalau tidak, di sini saya akan kasih saya aja biar programnya nggak terlalu ribet dan panjang. Di sini saya akan tulis mungkin kamu akan cocok dengan jurusan otomotif.
Nah, terus kita balik lagi ke pertanyaan yang ini, ke else yang ini. Di sini saya akan bertanya, apakah kamu tertarik dengan pemrograman? Kita kasih if else lagi di bawahnya sini, di dalam if kali ini. Terus kita kasih operator. Ketika answernya sama dengan iya, maka dia akan menampilkan pesan mungkin kamu akan cocok dengan jurusan RPL atau TKJ. Kalau misalkan dia jawab tidak, di sini bakalan saya kasih satu lagi pertanyaan. Ini isinya, apakah kamu tertarik dengan administrasi dan keuangan? Terus kita kasih lagi percabangan yang terakhir di sini. Terus kita masukin operatornya. Kalau jawabannya sama dengan ya, maka loopnya akan menampilkan mungkin kamu akan cocok dengan jurusan ADM perkantoran. Kalau misalkan enggak, di sini looks-nya mungkin kamu akan cocok dengan jurusan akuntansi. Nah, ini programnya udah selesai, udah nggak ada yang kosong ya teman-teman di dalam if atau else-nya. Nah, tadi kan kita udah melakukan pemrograman di button. Ketika buttonnya diklik, maka dia akan membroadcast-kan pesan lanjut, terus di next backdrop. Nah, sekarang kita bakalan lanjut lagi ke si Abi untuk melakukan pemrograman tahap kedua, yaitu tentang nilai tadi. Yang pertama kita bakalan pakai event. Eventnya itu pakai yang when I receive. Ketika saya menerima perintah lanjut, maka dia bakalan ngasih petunjuk pakai loop. Jadi nanti dia akan ngasih arahan gini. Silakan masukkan nilai Anda. Saya beri keterangan di sini puluhan. Selanjutnya adalah memberikan pertanyaan. Seperti biasa kita pakainya sensing. Karena kita mau masukin nilai, yang pertama itu nilai matematika. Terus saya akan menyimpan jawaban yang tadi telah diinputkan ke dalam variabel. Nama variabelnya MTK. Oke. Terus kita set MTK ini dengan answer dari yang mengisi program. Terus setelah itu kita akan menampilkan
variabel MTK. Selanjutnya kita bakalan masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita kasih sensing yang ox lagi. Terus nilai IPA. Sama, jawabannya tadi bakalan kita simpan di dalam variabel. Kita bikin variabel IPA. Terus kita set variabel IPA dari jawaban. Setelah itu ditampilkan lagi variabelnya, show variabel IPA, dan pertanyaan yang terakhir adalah nilai bahasa Indonesia. Nilai bahasa Indonesia. Kita simpan lagi di variabel. Nah, setelah itu kita set bahasa Indonesia, nilainya adalah yang diinputkan oleh user. Terus kita tampilkan. Nah, setelah ini kita akan menghitung rata-rata dari nilai yang telah diinputkan tadi, apakah rata-ratanya itu mencukupi untuk menjadi siswa SMK atau tidak. Gimana cara ngitungnya? Kita di sini pakai set lagi. Sebelum ambil set, kita bikin variabel baru namanya rata. Setelah itu kita hidden aja. Oh, nggak apa-apa ditampilkan, bisa. Terus kita set di sini variabel rata-rata itu bakalan saya isi dengan operator. Jadi yang pertama itu kita ambil dulu operator yang lingkaran ini. Terus saya kasih variabel yang pertama, variabel matematika. Kita tambah lagi operatornya. Kita masukkan variabel yang kedua, yaitu IPA. Setelah itu kita masukkan lagi variabel bahasa Indonesia. Nah, setelah dijumlahkan, kalau kita menghitung rata-rata berarti kan dibagi. Kita pilih operator yang kebagian. Kita masukkan ini ya teman-teman. Terus kita masukkan ke dalam sini, ke dalam setnya ini. Untuk bilangan yang belakang ini karena jumlah nilainya 3, berarti kita bagi aja dengan angka 3. Selanjutnya, setelah dihitung rata-rata, kita bakalan ngasih percabangan pakai kontrol. Terus kita ambil if dan else. Kita isi dulu operatornya. Kita pakai yang ini ya, lebih besar dari. Ketika variabel rata-rata lebih besar dari 70, maka dia akan menampilkan pesan selamat, kamu sudah bisa menjadi siswa SMK. Dan kalau misalkan nilainya itu kurang, rata-ratanya itu kurang dari 70, berarti kita di sini set buat else-nya. Di sini saya akan kasih kamu harus rajin belajar
supaya bisa menjadi siswa SMK, karena minimal harus memiliki nilai rata-rata 70. Nah, terus saya tadi agak kelupaan, kita bisa show variabel rata-rata di sini. Setelah itu, kalau gamenya sudah selesai, maka kita bakalan ngeset semua variabel itu jadi 0 lagi. Caranya tinggal nambahin aja ini. Ini saya set untuk variabel matematika, variabel IPA, bahasa Indonesia, dan yang terakhir itu variabel rata-rata. Sudah programnya ini. Jadi sekarang kita coba testing ya. Ketika saya klik bendera, maka apa yang akan terjadi? Oke, backgroundnya kembali ke kastil kedua ya, seperti keinginan kita, backdrop yang pertama. Di sini saya akan menjawab iya secara terus-menerus. Mungkin teman-teman nanti kalau bikin programnya bisa dicoba sendiri. Gimana kalau misalkan ada salah satu yang dijawab tidak. Di sini saya akan jawab ya. Saya centang. Apakah kamu lebih tertarik dengan praktik daripada teori? Saya jawab ya. Kita enter. Apakah kamu tertarik dengan teknologi? Saya jawab ya. Kita tekan enter lagi. Apakah kamu tertarik dengan pemrograman? Kita jawab ya lagi. Nah, mungkin kamu akan cocok dengan jurusan RPL atau TKJ. Terus kita lanjutin tesnya dengan memencet button ini, teruskan tes. Nah, sesuai ya. Backdropnya berganti, terus tadi udah muncul pernyataannya untuk menjawab untuk mengisi soal yang ini. Di sini ada salah ketik, mohon maaf. Kita tulis aja nilai matematika kita misalkan 70, lalu kita enter. Di sini bakalan tampil ya teman-teman 70. Terus nilai IPA-nya kita isi aja 60, terus kita enter lagi. Muncul ya teman-teman. Terus nilai bahasa Indonesianya misalkan 80. Kita enter aja. Nah, di sini ya rata-rata 70. Terus tadi teman-teman bisa kelihatan kan tampil pesan teksnya, mungkin emang agak kecepatan, nanti secondnya bisa diganti sedikit lebih lama. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang sistem pendukung keputusan memilih jurusan di SMK berdasarkan minat dan nilai dari siswa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.